Selamat malam. Perkenalkan saya Sultoni. Kami dari komunitas Kawal Kalimunti sebenarnya, sebuah komunitas yang menginginkan untuk mengawal berbagai kebijakan di Kalimunti. Jadi nantinya kami bakal seperti halnya media yang juga ikut mengawal berbagai kebijakan, kami juga akan menyoroti itu. Dan di momen penting ini, kami akan mengawali itu untuk mengawal Pilu ini. Jadi perkenalkan dulu, Pak Nan. Iya, sebelum ke pertanyaan. Berarti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar. Berarti ya, pendidikan terakhir itu SMA dan umur sekarang 43. Berarti paling muda daripada 4 tahun. Beneran itu yang lolos itu paling muda. Itu loh paling muda. Soalnya ada yang lebih, palingnya 79 sih. Tahun lahir 79, berarti kan saya 80, jadi paling muda. Iya, udah. Motivasinya apa, Pak? Bisa menyalonkan diri menjadi kepala desa. Ini memberi corak saja sih, corak baru untuk biasa yang sudah pemilihan kan kebanyakan mereka itu orientasinya pemenangan. Kalau saya setelah menang itu mau jadi apa, mau gimana, punya apa, kayak gitu. Jadi mereka tidak salah. Memberikan corak. Selama ini artinya monoton seperti itu. Ya bukan seperti desa-desa lainnya tuh ya saling enggak dalam penggalangan massa apapun mereka itu hanya istilahnya ya seperti yang sering-sering dilakukan di desa-desa lainnya gitu. Dalam ini apa namanya program unggulan ketika misalkan mau jadi itu apa kira-kira? Saya ada 100 program 100 hari kerja. Terus yang lebih penting itu saya pengen meningkatkan kapasitas desa. Dalam artian kapasitas desa itu kebanyakan yang desas-desus saya ralat ya bukan desas-desus, artinya kebanyakan mereka yang sudah terjadi itu adanya pergantian pameng yang secara sporadis tuh kadang ada kayak gitu. Ganti pemimpin, ganti. Kalau saya pengen meningkatkan kinerja dulu. Artinya apa? Artinya dengan pemimpin yang berbeda dan oposisi perangkat yang sudah sama dengan sebelumnya, kita tingkatkan kinerjanya biar terlihat perbedaannya itu ya. Nah nantinya kan dalam program yang tadi unggulan saya itu yang 100 hari itu ya untuk menilai kinerja mereka juga. Dan terus ini yang mereka tidak sadari, jual beli jabatan itu kan artinya korupsi. Ya. Itu mereka tidak sadari bahwa jual beli jabatan itu korupsi. Saya ulangi lagi nanti nggak betul. Ya dalam artian itu yang memberi corak baru lah. Setidaknya ya itu pendapat saya sih. Sekali lagi pendapat mereka tidak salah kan. Iya. Dari hal ini saya kemudian menangkap sebelum kita jauh ya membahas soal detail bagaimana visi dan misi, kemudian program seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ada beberapa catatan untuk pemerintahan yang sekarang dan sebelum-sebelumnya enggak? Dalam rangka kita akhirnya bisa merawat ternyata tradisi Fuwu di Kalimunti seperti ini, dan catatan-catatan itu menurut Pak Umar seperti apa? Kayaknya sebenarnya sih tidak layak untuk soalnya ini petahannya kan ikut lagi ya soalnya. Iya. Tapi yang untuk pembeda itu yang sangat signifikan itu adanya transparansi informasi publik. Saya juga sebelum ini kan juga walaupun saya sebagai calon saya juga jadi masyarakat biasa kan. Artinya itu untuk mengurus sesuatu itu ya di APBDes itu kami tidak mendapatkan informasi itu, padahal itu hak kami kan sebagai warga itu nggak ada ya.
mereka pingpong sebenarnya itu. Ya dengan alasan nanti akan juga dikabarin kayak gitu. Tapi ya saya juga tidak menuntut itu aja. Kalau pun nanti pada akhirnya saya yang harus itu, saya akan lupa itu. Oh, baik. Akan terbuka. Iya, tetap akan terbuka. Dan salah satu poin yang penting itu adanya kok yang grup Facebook dan sosial media itu kan jadi wadah yang sangat penting. Iya. Selain transparansi, catatannya apa lagi? Catatannya ya tepat sasaran kan. Oh, tepat sasaran. Artinya setiap untuk pembangunan atau itu kan ada musyawarah. Yang musyawarah itu kan kadang-kadang kan tidak terwakilkan semuanya. Iya, musyawarah itu ada yang misalnya ada musyawarah, tidak ada di RT RW itu ada pengumuman bahwa ini ada musyawarah, belum ada. Setidaknya saya tidak mendengar itu. Barangkali di luar sana pendengar tidak menutup kemungkinan itu. Oke. Ada 2 catatan. Kemudian saya kemarin melakukan riset pembacaan ke beberapa eksternal itu untuk mencalonkanku, seenggaknya harus mengeluarkan 300 juta paling minimal. Saya tahu sebenarnya ongkos politik di negara Indonesia itu memang nggak murah. Faktornya banyak tentunya ya. Tapi yang aku mau tanyakan adalah sampai sejauh ini kira-kira sudah berapa uang yang sudah digelontorkan oleh Pak Umar untuk modal? Saya pribadi Iya. hanya untuk persyaratan saja, Mas. Oh, Dan ini baliho, terakhir baliho. Sebenarnya baliho itu belum waktunya sebenarnya. oh iya. Iya kan harusnya pertanggal usia ada di Juplakna gitu kan. Iya. Juknis. Ya di kiri kan sudah ada dan sudah KPU. Ini iya kebetulan kami itu ya maaf dengan terpaksa kami sudah setar. Oh. Terakhir saya pasang yang iya tidak tetap lagi saya tidak menyalahkan mereka. Pokoknya kami semua menjadi setar. Seharusnya tanggal berapa ketentuan dalam KPU? Kalau nggak salah sebelum kampanye itu satu minggu sebelum kampanye. 1 minggu sebelum kampanye. Iya itu sosialisasi gambar. Kayaknya awal Oktober berarti ya? 9 Oktober kalau nggak salah. Iya. Dimulai 9 Oktober sampai seminggu lah. Nah, Itu sebelum kampanye. oh saya kecolongan ini data ini menarik. Iya. Oh sebenarnya apa pemasangan Bali? Alat peraga segala macamnya itu Iya. 9 Oktober di 9 Oktober ya. Maaf saya kembali lagi ke pertanyaan itu ya Mas Sultan bahwa biaya politik itu otonom kami sebenarnya calon-calon. Kalau seumpama memang mahal dan mahal itu tidak terbatas ya. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau bisa disiasati peraturan untuk KPK yang dilibatkan dalam hal ini kalau nggak salah itu ALC apa itu yang bawahannya KPK dan di salah satu program KPK itu untuk sosialisasi ke para calon-calon pemimpin itu biaya maksimal per orang per suara itu maksimal itu harus 10.000 seharusnya. Oh, Untuk memotong atau memangkas bahwa biaya politik tapi ya seharusnya itu kan rembukan bersama ya. Iya. Sambil istilah kapasitas desa itu biar benar-benar istilahnya ya terintegritas bahwa karena biaya politik itu mahal nanti apa ya. Iya, harusnya banyak sebenarnya ya solusi alternatif untuk itu ya. Bantingan atau apa gitu bahasanya. Tapi di dalam KPK tadi sebenarnya itu hanya himbauan kan? Enggak. Itu bukan himbauan, itu malah diharuskan seharusnya. Ada sanksi ini ya? Oh tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada. Cuman hanya istilahnya hanya pencegahan korupsi. Soalnya kepala daerah yang pos politiknya mahal itu kebanyakan terindikasi korupsi. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah soal anggaran.
dalam 3 tahun ke belakang, Tariniti ini dapat uang dalam 1 tahun, itu 1 miliar. Misalnya di tahun 2021, Tariniti mendapatkan uang 1,2 miliar. Itu di luar dari bansos. Bansosnya sendiri 450 juta kalau nggak salah. Terus kedua di tahun 2022 Tariniti dapat 1,1 sekian ya. Terus kemudian di tahun 2003 ini menurun drastis, kita hanya dapat 900 juta. Nah, dengan uang segitu dalam 1 tahun itu, yang bagi kami yang biasa tukulnya cilok ya emang ya, dengan ada 900 juta, 1,2 miliar dan seterusnya, itu belum lagi bantuan dari provinsi dan daerah gitu. Apa yang mau digunakan dengan uang segitu? Oh iya, ya tetap harus skala prioritas ya Mas. Yang setidaknya tepat sasaran lah. Masyarakat Kalimunti itu pasti memahami semua, tahu bahwa kendala itu ada dua yang paling urgen di sini, yaitu masalah banjir di pemukiman dan susahnya perairan di sawah. Nah, kalau boleh saya lompat lebih jauh, nah untuk mengenai program saya itu 2 tahun atau maksimal 3 tahun. Terlalu lama ya kalau 3 tahun sih, 2 tahun lah itu saluran yang biasa untuk sawah yang balong tuh, sawah balong Kalimunti itu yang sekarang itu sawah itu saya akan kembalikan ke fungsinya, yaitu balong lagi untuk penampungan air biar untuk irigasi yang itu. Terus ada pelebaran jalan tuh kan di sebelah jalan utama ke sana kan, sebelah kiri kanannya kan tanah bengkok atau tanah milik desa, yaitu tinggal nanti kita musyawarah dengan BPD bagaimana kalau ada pelebaran jalan kan dengan 1 meter kan sebenarnya kan setidaknya bisa dilewati pakai mobil, motor kayak gitu. Tapi yang paling penting itu masalah perairan itu, ya itu tanah sawah, tanah balong punya pemerintah pusat itu kembalikan fungsinya ke itu penampungan air seperti di Desa Pasuruan yang sudah terjadi. Kalau banjir, kodoknya seperti apa ya? Kalau banjir itu, ya banjir kan otomatis karena ada air datangnya air dengan pengelola airnya kan tidak seimbang, tidak ada mampet. Nah, sedangkan di sini itu harus ada perombakan dan benar-benar harus Iya, bukan irigasi. Kalau irigasi ada itu agak bagus untuk banjir pemukiman. Palingan pembuangan dari ini ada 3 titik pembuangan kan di sana, di dekat balai desa atau terus ada dekat pesantren juga, ada setengah pesantren itu kurang lancar. Itu perlunya ada bukan pengerukan, berarti normalisasi. Kalau untuk di pemukiman di sini depan ini tuh harus kayaknya bukan normalisasi gitu sih. Tapi tetap harus rembuk dengan yang bersangkutan lah, biar istilahnya kita kan mengedepankan humanisasi lah. Jangan sampai ada bahasa penindasan kayak gitu. Ini dalam konteks infrastruktur ya. Dalam konteks lain misalnya pengembangan SDM atau peningkatan kapasitas perangkat desa misalkan, apa yang akan dilakukan dengan uang segitu banyak? Ya kalau perangkat desa kan sudah ada itunya, sudah ada. Tinggal nanti kan, malah kemarin waktu deklarasi damai itu ada salah satu instansi yang menyatakan akan ada peningkatan lagi gitunya. Tapi bukan karena itu ya, tapi memang kalau untuk kesejahteraan perangkat desa itu kayaknya sudah cukup sih. Sudah cukup ya, tinggal kita hanya mengedepankan kinerja aja lah, kinerja yang ya, kalau saya mau terlalu menjustifikasi bahwa perangkat desa ini kurang bagus, kayaknya saya juga harus di dalamnya kan ya kayak gitu. Soalnya kan harus dua arah lah menilai itu, jangan. Tapi ya kita juga menampung aspirasi warga-warga yang katanya kurang itu. Makanya kita program perangkat desa itu pelayanannya secara humanisasi gitu. Biar ya humanis lah gitu, jangan terlalu ya saya tidak mau menghukum itu ya.
Soalnya saya belum di dalamnya gitu. Nah, untuk kesejahteraan itu pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu yang paling signifikan di apa sama masyarakat itu yang dinanti masyarakat itu masalah BUMDes. Di sini kan belum jalan. Betul. Iya. Apa rencananya ketika BUMDes? Yang minimal Ya, yang minimal berjalan dulu kan banyak faktor juga yang harus dibenahi, misalnya banyak kok masyarakat yang punya keahlian untuk finansial, itu yang mau membantu gitu. Tinggal istilahnya kita sebagai pemimpin ataupun pelaksana itu tinggal kita mau menampung saja. Kalaupun kita ada keterbatasan, kita harus menerima masukan-masukan orang lain yang lebih kompeten kayak gitu. Yes. oke. Kita tahu bahwa uang misalkan anggaran yang nyentuh 1 miliar gitu ya, itu tidak bakal seluruhnya sampai di Kalimuti. Iya. Kita tahu ada banyak oknum yang kemudian memalat, entah itu dari LSM, kemudian wartawan bodrek, kemudian beberapa oknum instansi pemerintahan gitu. Bagaimana memastikan uang itu sepenuhnya tidak diambil dengan percuma secara sia-sia? Ya, saya sering ke sosialisasi, tapi mungkin mereka masih kurang percaya ya dengan hal itu. Tapi memang itu terjadi kan ya. Terjadi. Iya terjadi. Tapi ya kalau saya berjanji untuk memastikan itu, memang harus adanya kepercayaan. Paling nggak yang berjalan itu kita mandek 1 tahun. Karena memang ada risikonya untuk instansi-instansi yang di atasnya kan ya, adanya penterlambatan atau apa istilahnya penalti dari mereka yang berkepentingan kayak gitu kan. Tapi saya yakin kan tahun berikutnya itu tidak akan terjadi lagi kalau kita berani. Kalau ke atas kan harus berani ya, kalau ke bawah kan harus merendah kan gitu. Kalau ke atas kita harus berani. Ya untuk wartawan gitu ya. Kalau kinerja kitanya bagus untuk apa? Ya silakan saja informasikan kayak gitu. Dengan makanya tadi kebiasaan yang sudah terjadi karena adanya LSM atau apa itu ya karena kitanya tidak terbuka. Tapi kalau kita terbuka, mereka juga tidak akan mencari kesalahan kita. Ya memang kita tidak ada yang ditutup-tutupin kayak gitu. Tapi memang itu terjadi sih. Dan lumayan bosnya. Bisa jadi, tapi saya pastikan itu tidak ada jadi untuk saya. Minimal. Saya kalau bicara instansi saya nggak enak soalnya, tapi yang setidaknya ada instansi tertentu yang waktu persyaratan juga melakukan pungli, tapi alhamdulillah tidak terjadi untuk saya, termasuk istri saya. Nah, ini gitu. Ya setidaknya itu bentuk pungli. Iya, bentuk pungli. Ngomongin pungli, jadi di beberapa pasal undang-undang desa gitu ya, ada yang namanya pelarangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Kita tahu banyak warga Kalimuti yang kemudian ketika ingin membuat surat, mengurus KTP, melakukan kegiatan-kegiatan administratif lainnya ya, itu kemudian secara tidak sadar itu ada normalisasi pemberian uang. Kadang-kala diminta, kadang-kala lewat kedipan mata, kadang-kala banyak cara yang kemudian padahal itu larangan. Dalam undang-undang konstitusi kita melarang soal itu gitu. Nah bagaimana Pak Umar memandang itu? Iya, kembali lagi ke program saya kan itu kalaupun itu terjadi itu kan setiap pamong atau perangkat desa itu kan kita dengan kontrak politik juga, karena saya juga kontrak politik kan warga. Perangkat desa juga dengan saya harus kontrak politik. Kalau terjadi adanya pungli itu dengan sukarela harus mengundurkan diri. Tapi yang melebar dari itu bahwa misinformasi kepada masyarakat bahwa pembuatan KTP itu sekarang lagi lama karena keterbatasannya belangko tuh. Tapi saya juga aneh juga, kenapa kok ada di luar sana yang ada joki-joki yang kok bisa 3 hari cepet kayak gitu tuh. Makanya apakah ini sistemnya masih gue harus benahi, tapi tapi sekelintingan saya dengar katanya dari pihak Capilnya juga bagus juga, maksudnya menyediakan sarana
itu tuh yang aplikasi. aplikasi sih kan, yang online kan buka itu sih warga sudah pada tahu udah gitu. Kalau aplikasi hanya ongkir kayak itu kan udah harusnya kan itu juga bisa dimanfaatkan ke pamong-pamong perangkat desa untuk servernya harus dibaikin kan, biar orang itu kan nggak usah kecamatan kalau bisa, tapi memang harus kecamatan juga sih kalau Ada beberapa berkas yang harus diambil. iya, bukan, memang harus Dukcapil itu perwakilan di kecamatan. Oh, I see. Iya, beliau tidak langsung ke sana. Kayak gitu. Kayak untuk kakak kan harus cetaknya di kecamatan, walaupun sekarang sih dicetak manapun bisa kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tadi yang program dari Dukcapil yang terbaru itu kan bisa kalau di Samsat kan ada Samsat keliling, di Polres kan ada SIM keliling. Nah, itu juga ada ATM keliling. Nantinya, iya. Per November itu udah mulai. Tinggal kita jemput bola saja lah. Kita sebagai kita sih, kita kan belum masuk di dalam. Bapaknya mereka yang sedang memangku di itu di administratif, dia harus mengambil bola itu lah yang gitu ya. Istilahnya memangkas. Masalah misinformasi itu karena tidak terbukaan masyarakat, perangkat desa untuk menginformasikan tuh ke masyarakat bahwa sekarang harus itu. Kayak contohnya kan seharusnya kita kan harus ada pendataan, istilah namanya pendataan lah gitu ya. Kalau dari itu buku induk lah, kalau di sini kan harusnya ada pendataan dari perangkat desa bahwa di demografi itu kan ini ada berapa orang yang pada 6 bulan berikutnya itu masuki wilayah untuk memiliki KTP. Nah, itu harus disosialisasikan bahwa jangan kebanyakan kan orang sekarang kan terburu-buru bikin KTP, hanya mepet waktunya, sedangkan belangkonya itu kan jatahnya 6 bulan. Makanya tadi warga juga pengen cepat, tapi informasi tidak masuk bahwa pembikinan KTP atau surat-surat KTP sih yang paling lama, kalau kakak kan cuma 3 hari. Karena itu tadi, makanya hanya misinformasi saja sih. No shit. Pertanyaan selanjutnya adalah soal apakah kabinet sekarang mau dirombak kalau jadi tuh? Peringkat tujuh sekarang, apakah mau dirombak atau seperti apa komposisinya? Oh tidak. Tidak. Tidak, dalam artian itu mungkin di rolling dengan sesuai dengan tupoksi memang nanti kan harus dilihat dari kinerja. Tapi kalau itu tadi kita juga bisa tegas. Iya, sambil membuktikan bahwa program saya itu apabila nanti ada yang kekosongan perangkat desa itu dilakukan dengan seleksi, Mas, bukan jual beli jabatan itu tadi. Oke, jadi bakal tidak ada perombakan besar-besaran. Oh tidak, awal-awal. Iya. Setelah tahu kinerjanya baru bakal ada mekanisme seleksi. Iya. So, kalau ada kekosongan, Mas, kalau ada kekosongan, ya, artinya kan kalau misalnya dengan sukarela mengundurkan diri kan ada kekosongan, berarti kan kita harus mengisi kekosongan itu dengan sistem seleksi. Ya ujian lah, dengan sistem ujian. Karena kami juga kan sistemnya juga ujian. Pesan Bapak untuk warga, untuk sebagai kampanye lah, nanti kami bantu kampanye juga ya. Kampanye bisa ada, Mas. Enggak. Ya minimal ya Kalimupi warganya juga ya sudah dewasa semua ya, artinya bahwa dasar demokrasi kan setiap waktunya kan sudah ada, dan untuk periode ini ya setidaknya sesuai kami kemarin deklarasi damai sesama semua calon seluruh Kabupaten Cirebon tahun 2023 itu ya kita harus istilahnya pilgub ini yang damai lah, yang tidak usah kotok-kotokan dengan sama kata-kata kan sering terjadi kan antara tetangga itu sama ada sama keluarga itu juga terus ya kami ini yang berlima itu siap menang dan siap kalah, itu saja. Dan artinya kalaupun ada sesuatu yang tidak memuaskan itu diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah. Kalaupun jalur hukum harus jalur hukum, tapi tidak usah menggerakkan, Mas. Ya artinya tunjukkan bahwa Kalimupi damai ini saja. Kalimupi damai. Kalimupi damai.
Oke, terima kasih atas waktunya. Telah hadir di Kawal Kalimukti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.